Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yusuf Cahyadi Setiawan, Agustini, Bagus Fernando, dan Muhammad Surya Kusuma ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah statistika yang bertemakan analisa data berkala dengan metode sampling average. Kata pengantar, syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah statistika. Kami menyadari bahwa penulisan tugas ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dengan tulus membantu dan memberikan doa, saran, serta kritik sehingga tugas ini dapat terselesaikan. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran serta bantuan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya kami berharap semoga tugas ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Analisa data deret berkala atau time series. Analisa data deret berkala atau time series pada dasarnya digunakan untuk melakukan analisis data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu, yaitu jam, hari, minggu, bulan, kuartal, semester, dan tahun. Model yang dihasilkan dari analisis data deret waktu dapat digunakan sebagai dasar prediksi untuk beberapa periode yang akan datang, sehingga dapat membantu dalam menyusun perencanaan ke depannya. Selain itu, analisa data berkala juga diartikan sebagai serangkaian data yang terdiri dari variabel Y yang merupakan serangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel C yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang lampau ke waktu yang mendatang. Analisis deret berkala atau time series meliputi identifikasi komponen-komponen yang menyebabkan terjadi fluktuasi dalam serangkaian data historis. Komponen-komponen dari time series sebagai berikut, yaitu ada yang pertama yang disebut tren, yang kedua variasi musim atau seasonal atau simbol dengan S, dan yang ketiga ada variasi siklus atau cyclical dan bersimbolkan C, dan yang terakhir ada variasi yang tidak tetap atau irregular atau yang diberi simbol dengan tanda I. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus Fernando. Terima kasih. Oke, saya Bagus Fernando. Saya akan menjelaskan tentang pengertian. 1. Tren sekuler, yaitu gerakan yang berjangka panjang, lamban, seolah-olah alun ombak dan berkecenderungan menuju ke satu arah menaik atau menurun. 2. Variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variasi sikli, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih tidak teratur. 4. Variasi random atau residu, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Tujuan deret berkala, mengetahui nilai variabel dari waktu ke waktu, meramal forecast nilai suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Komponen deret berkala sebagai bentuk perubahan. Gerakan atau variasi data berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu sebagai berikut. 1. Gerakan tren jangka panjang atau tren sekuler, long term movement of secular trend. 2. Gerakan atau variasi sikli atau siklus, cyclical movement of variation.
3. Gerakan atau variasi musiman, season movement of variation. Gerakan variasi random atau residu, irregular or random variation. Ciri tren sekuler, gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, laban dan berkecenderungan menuju ke suatu arah menarik atau menurun, umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren digunakan dalam melakukan peramalan forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode least square. Lanjut, metode semi-average. Metode ini melakukan penaksiran dinyatakan dalam suatu persamaan atau garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah B X, di mana Y takhiran nilai tren, A semi-average sesuai acuan, B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun atau kemiringan slope garis tren, X periode waktu deret berkala atau variabel waktu. Oke, lanjut ke prosedur pencarian nilai tren akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Agustini akan melanjutkan presentasi dari Bagus. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pencarian nilai tren. Prosedurnya ada 6. Yang pertama, kelompokkan data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, tentukan periode dasar. Yang ketiga, tentukan angka tahun. Yang keempat, tentukan nilai semi total, yakni nilai total dari masing-masing kelompok. Yang kelima, tentukan nilai semi average, yakni nilai total kelompok yang dibagi jumlah kelompok. Nah, yang terakhir adalah tentukan nilai garis tren, hitung nilai tren untuk menentukan peramalan. Nah, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Y turunan sama dengan A0 ditambah BX. A0 sama dengan Y1 jika periode dasar berada pada kelompok 1. Namun A0 sama dengan Y2 jika periode dasar berada pada kelompok 2. B sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi N, atau Y2 min Y1 dibagi N, sama aja ya. Terus Y turunan sama dengan data berkala atau time series atau taksiran nilai tren. Nah, di sini A0 sama dengan nilai tren pada tahun dasar. Terus B sama dengan rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. X sama dengan variabel waktu, yaitu hari, minggu, bulan, atau tahun. Nah, N sama dengan jumlah data tiap kelompok. Keterangannya adalah B sama dengan perubahan nilai variabel setiap tahun. Terus Y1 sama dengan rata-rata kelompok pertama. Y2 sama dengan rata-rata kelompok kedua. N sama dengan periode tahun antar tahun. Nah, terus kita punya contoh soal. Nilai penjualan bersih selama 10 tahun dari sebuah perusahaan sepatu adalah sebagai berikut. Pada tahun 2007 kita lihat angkanya adalah 166. Tahun 2008 160, 2009 172, 2010 187, 2011 206, 2012 215. Dan teman-teman bisa lihat sendiri angkanya ya di dalam materi kita. Terus yang ditanyakan adalah carilah nilai tren dan persamaan analisa data berkala dengan metode semi average. Yang kedua, berdasarkan persamaan pada soal di atas, berapakah jumlah penjualan pada tahun 2021? Nah, cara penyelesaiannya untuk kelompok 1 yaitu kita menentukan semi total. Semi total sama dengan angka-angka yang berada di kelompok 1 itu ditambahkan semua dan hasilnya adalah 891. Terus kita mencari semi average-nya.
Jadi tiap kelompok itu kan ada 5 ya, 5 anggota, 5 angka atau 5 tahun. Nah, berarti semi average dari total kelompok 1, nilai kelompok 1 dibagi 5. Jadi hasilnya sama dengan 178,2. Nah, untuk kelompok 2 juga caranya sama. Jadi semi total itu hasil dari penjumlahan dari kelima tahun itu, 5 tahun pada kelompok 2 hasilnya 1236. Terus kita menghitung semi average-nya, total dari angka selama 5 tahun itu dibagi 5. Jadi hasilnya sama dengan 247,2. Jadi kita punya tabelnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Di sini ada tahun, penjualan, skala waktu, terus kelompok, semi total, per kelompoknya berapa, terus semi average-nya berapa, terus nilai variabel setiap tahunnya di sini juga ada, terus tren awal tahunnya berapa hasilnya. Nah, baik, kita masuk ke jumlah penjualan pada tahun 2021. Untuk tahun 2021, X sama dengan 12, ya turunan 2021 sama dengan A plus B dikali X sama dengan 178,2 ditambah 13,8 terus dalam kurung 12 sama dengan 178,2 ditambah 165. Jadi hasilnya sama dengan 343,8. Jadi kesimpulannya, analisa data berkala mampu membantu kita untuk memperhitungkan ramalan data secara berkala, sehingga kita dapat melihat perubahan angka dari waktu tertentu dengan perhitungan yang cepat. Perhitungan yang cepat dan akurat dapat kita lakukan secara komputerisasi menggunakan Microsoft Excel. Mohon maaf semuanya bila ada kesalahan, dan kelompok kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi yang kami buat.